Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pagi ini langsung saja ya. Saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Menantikan Tuhan. Langsung kita buka ayatnya dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18 saudara ya. Yesaya 30 ayat 18, mari kita akan sama-sama membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Judul firman Allah saya ambil dari kalimat terakhir ayat ini. Berbahagialah dikatakan orang yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan. Pagi ini kita bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Kita sama-sama tahu, bukan rahasia lagi, bahwa yang namanya pekerjaan menanti-nantikan, pekerjaan menunggu, saya pikir kita setuju ya, itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, bikin kita boring ya. Apalagi bagi orang yang gak sabaran. Kalau kita orang yang gak sabaran, wah, pekerjaan yang menanti-nantikan, menunggu-nunggu itu pekerjaan yang makan energi, makan tenaga saudara. Tapi saya pikir setiap kita ini memiliki sifat yang hampir sama. Apa itu? Kita itu pengennya cepat, gak sabar, pengennya cepat. Setiap kita memiliki tabiat sifat yang sama. Pokoknya kalau punya masalah pengen cepat selesai. Kalau Anda pagi ini punya urusan gitu ya, urusan penting apalagi begitu, Anda pasti pengen urusan ini cepat juga tuntas. Kalau Anda punya konflik, Anda punya perselisihan, percekcokan dengan seseorang, ya, nggak sepaham pandangan terjadi cekcok. Kalau kita sama-sama anak Tuhan, ya, kita sama-sama orang Kristen, apalagi saya yakin kita nggak akan rasanya nggak sejahtera. Kita pengennya cepat-cepat selesaikan konflik kita, karena kita orang Kristen. Apa kata dunia gitu loh? Kita akan sangat malu kalau kita sebagai anak Tuhan berkepanjangan cekcok kita. Kita pasti pengen cepat tuntas dan selesai. Orang bersalin saja, orang mau melahirkan maksud saya, pengennya cepat lahir anaknya. Iya kan? Soal apa lagi saudara ya? Semua urusan, semua masalah, kalau Anda punya problem, Anda punya masalah, saya yakin kita sama. Saya pengen cepat selesai Pak, masalah saya cepat ada jalan keluar. Pengen cepat selesai. Orang sakit, kalau Anda sakit pagi ini, pasti kita sama, kita pengen cepat sembuh. Menurut saya cuman satu hal saja yang kita nggak pengen cepat. Apa itu? Hidup di dunia ini kita nggak pengen cepat. Setuju saudara ya? Kita pengen hidup lebih lama lagi di dunia. Tapi kita kembali kepada fokus tema firman Allah. Kita bicara tentang yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Alkitab katakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya baca ulang sekali lagi ya. Sebab itu dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Kita menanti-nantikan Tuhan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi ayat ini menarik loh. Ya, dimulai dibuka dengan kalimat ini. Sebab itu dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Bilang sama-sama saya, saatnya. Tuhan itu bekerja, itu punya agenda. Anda mesti paham. Kalau Anda gak memahami cara kerja Tuhan, Anda akan jadi orang Kristen yang betul-betul frustasi. Anda akan jadi orang Kristen yang rapuh di dalam, lemah. Dihantam masalah, langsung putus asa, langsung loyo membeli iman kita. Kenapa? Kedapatan kita gak ngerti cara kerjanya Tuhan. Tuhan kalau kerja, tolong kita. Ulurkan tangannya, bebaskan kita. Kasih berkat, kasih mujizat, kasih pertolongan. Tuhan itu memberikan apa saja semuanya kepada kita.
itu berdasarkan saatnya, berdasarkan waktunya. Tuhan punya agenda gitu loh. Tuhan itu punya waktu, Tuhan itu punya saat gitu. Di Alkitab ada banyak ayat. Jadi maksud saya gini, Anda nggak bisa paksa Tuhan untuk tolong saudara menurut waktu saudara. Saya pengennya cepat, Tuhan punya waktu. Tuhan itu nggak pernah terlambat, tapi Dia tahu tepat pada waktunya Dia tolong kita. Jadi Anda jangan coba gini, paksa Tuhan untuk tolong saudara dengan pengen cepat, dengan agenda saudara. Tuhan punya waktu yang tepat. Kapan waktunya sembuhkan kita, kapan waktunya berkati kita, kapan waktunya Tuhan tahu waktu yang tepat memberikan jalan keluar buat kita. Dia punya waktu atas kita. Makanya satu kali ketika Maria dan Marta dalam Yohanes pasal 11 itu saudara ya, itu ketika yang namanya Maria Marta, saudaranya namanya Lazarus itu sakit parah. Belum mati tapi sakit parah. Itu Yesus diberi kabar oleh Maria sama Marta, orang yang kau kasih itu sakit keras. Tapi Yohanes pasal 11 di ayat yang ke-6, Alkitab katakan Yesus sengaja, coba perlihatkan multimedia, Yohanes 11 ayat 6. Perhatikan saya baca ayat ini ya. Atau bolehkah sama-sama kita baca? Supaya Anda dapat sesuatu dihidupkan oleh Roh Kudus. Yohanes 11 ayat yang ke-6 dikatakan apa di sini? 2 dan 3. Baca saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini menarik loh. Yesus sudah tahu kabarnya keadaan Lazarus yang dikasihinya itu sakit. Sakitnya parah. Tapi ada kalimat yang berkata begini, ia, yaitu Tuhan Yesus, sengaja lah saudara ya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sengaja seperti mengulur waktu. Maunya Maria sama Marta kasih kabar kepada Yesus, Yesus cepat datang. Di sini kita belajar, kita nggak bisa paksa agendanya Tuhan untuk menolong kita. Kita nggak bisa paksa Tuhan dengan apa ya, cepat Tuhan tolong saya. Tuhan punya waktu dan Dia tahu kapan waktu yang tepat Dia datang melawat kita. Dia sengaja loh. Kita menemukan sesuatu ya di sini ya. Kadang-kadang kita merasa kok tega sih Tuhan, kok gitu sih Tuhan engkau sama saya. Saya udah setia, saya udah taat, saya udah bikin begini, bikin ini untuk Tuhan. Kadang-kadang kita menemukan kata ini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sengaja seperti menunda. Kadang Tuhan sengaja loh mengizinkan kita mengalami proses kehidupan. Sengaja. Ayat ini yang bilang, bukan saya yang bilang. Justru saya melek juga di sini mata iman saya. Supaya kita jadi kesan yang kuat gitu loh. Jangan kesan yang gampang frustasi. Karena ternyata kadang-kadang Dia sengaja gak langsung tolong kita. Dia sengaja sepertinya membuat kita terjepit seperti Lazarus. Sampai mati nih orang saudara. Kita rasanya udah gak ada harapan gitu. Sengaja gak datang. Ya, di dalam ayat ini saya baca ulang. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Nanti dia datang. Itu dia sudah mati karena dia punya waktu begini. Dia bukan menyembuhkan yang sakit, tapi dia mau bangkitkan, hidupkan namanya Lazarus. Dia mau kasih mujizat yang lebih besar. Dia mau kasih yang namanya berkat yang kapasitasnya jauh lebih hebat. Bukan cuma sembuh, tapi bangkit dan hidup gitu. Jadi kalau hari ini Anda berdoa mengalami penundaan, kalau pagi ini Anda mengalami sesuatu yang Anda pikir gini, kok gini ya saya ngalami, Anda gak bisa terima gitu loh. Situasi masalah yang Anda hadapi hari ini, Anda gak bisa ngerti, kok saya ngalami ini gitu. Dalam tanda kutip kadang-kadang Tuhan sengaja bikin kita masuk dalam keadaan seperti itu. Ingat, Tuhan itu memang punya waktu. Ada waktunya, tepat pada waktunya. Tuhan pasti tolong saudara. Dalam seperistiwa yang lain, ketika perkawinan di Kana Galilea kehabisan air anggur, itu dalam Yohanes pasal berapa? Coba saya cek di Alkitab saudara. Yohanes pasal 2,
dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Coba kita belajar sedikit bahwa dia punya waktu. Supaya Anda ngerti ya. Ketika mereka kekurangan anggur, perhatikan, Ibu Yesus, Ibu Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayo sama-sama kita baca ayat yang keempat. Apa dikatakan ayat 4? Jawab Yesus apa? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tuhan punya saat, Tuhan punya waktu. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Pada waktunya dia bekerja. Jadi percaya ya, setiap kita, nanti saya coba jelaskan kalau ada kesempatan, waktunya cukup. Setiap kita itu punya musim kehidupan. Setiap kita itu punya waktu. Anda harus tahu Anda sekarang ada di waktu apa, musim apa, season apa. Supaya apa? Responnya Anda nggak salah. Saya punya waktu. Nanti saya coba jelaskan kalau cukup ya. Waktunya saya dengan waktunya istri saya, kami tinggal satu rumah, itu bisa berbeda loh. Musim kehidupan saya dengan istri saya bisa lain. Karena setiap orang, setiap pribadi punya season masing-masing, punya musim kehidupan masing-masing. Kalau kita nggak tahu di mana musim kita berada, Anda suka salah respon. Anda pernah ingat apa yang saya ajarkan? Kalau kita pada waktu musim menabur, kita musim menuai, nggak bisa. Ya, sampai kita berkeringat pun nggak menuai, sedang musim menabur kok gitu. Ternyata di ayat ini pun berkata, Tuhan pun bekerjanya berdasarkan waktu. Anda nggak bisa paksa agenda Tuhan. Sekarang dong Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, tunggu dulu ya. Sengaja dia nggak langsung datang. Karena dia tahu waktu yang tepat kapan menolong Lazarus. Percayalah pagi ini, Tuhan yang sama, dia tahu waktu yang tepat untuk datang melawat setiap saudara. Jangan lemah dulu. Memang dia punya agenda. Sekarang saya masuk pada bagian ini. Jadi Tuhan itu bukan cuman, perhatikan ini ya, Tuhan itu menanti-nantikan saatnya, waktunya. Artinya begini, Tuhan itu bukan cuman pandai bicara, tapi Tuhan juga pandai mendengar. Tuhan itu bukan cuman pandai menolong kita, tapi dia memperhatikan detail hidup kita. Ayat ini berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Dia kasih dua berkat kepada kita. Berkat apa? Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Berkat yang pertama, dia mau kasih, menunjukkan kasihnya, memberikan kasihnya kepada kita. Terus apa lagi? Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan itu punya dua berkat dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama kasihnya, yang kedua adalah sayangnya. Saya mau ngomong dulu gini sama saudara. Kasih dan sayang. Kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan itu dua hal yang berbeda. Perhatikan saya. Kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan itu dua hal yang berlainan. Orang itu bisa menyayangi tanpa mengasihi, tapi orang juga bisa mengasihi tanpa menyayangi. Tapi Tuhan dua-duanya sanggup. Tuhan dua-duanya bisa. Dia bisa sanggup memberikan kasihnya kepada kita. Saat yang bersamaan dia bisa berikan sayangnya kepada kita. Dua-duanya dia beri. Tetapi Tuhan itu gak sembarangan memberikan dua berkat yang spesial ini. Saya menyebutnya, saya memberi nama kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan. Ini berkat yang spesial dari Tuhan. Berkat yang khusus. Tuhan gak hambur-hamburkan kepada semua orang. Tuhan gak sembrono gitu. Nih buat kamu, nih kasihku, nih sayangku. Dia gak ngobrol. Dia gak sembrono gitu memberikan kasihnya, sayangnya kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang mau menanti-nantikan dia. Kalau lengkapnya saya baca begini ya. Lengkapnya saya baca begini saudara ya. Sebab itu perhatikan ayat ini. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Menanti apa? Dia tunggu ya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Terus sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi Tuhan tuh menunggu waktu yang tepat, menanti waktu yang tepat. Untuk apa?
berikan kasihnya, berikan sayangnya kepada kita. Kepada siapa diberikan? Di bawahnya dikatakan, sebab Allah adalah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ibaratnya itu kalau saya sederhanakan, saya bahasakan begini ya. Tuhan itu menunggu orang yang mau menunggu Dia, gitu ya. Tuhan itu menanti orang yang mau menantikan Dia. Jadi kasih sama sayangnya Tuhan itu ibaratnya di tangan Tuhan. Dia tidak akan tunjukkan kasihnya, Dia tidak akan berikan sayangnya kepada orang yang memang tidak mau menanti-nanti. Makanya saya bahasakan sederhanakan, Tuhan itu mau menanti orang yang mau menanti Dia. Dia tunggu gitu loh. Siapa yang mau berikan kasih dan sayangku? Kalau kita jadi orang yang tidak mau menantikan Tuhan, ibaratnya pasif begitu saja. Ya Tuhan diam saja. Kalau ada jadi orang Kristen yang malas menantikan Tuhan, gak mau cari Tuhan, ya Tuhan pasif sama kita. Tuhan diam saja. Ibaratnya kasih sama sayang cuma ditahan di tangan Tuhan. Kasih dan sayang ditahan. Dia gak tunjukkan, dia gak perlihatkan kepada kita, dia tahan. Karena dia lagi lihat, dia tunggu waktu yang tepat. Dia menanti, kepada siapa aku berikan kasihku, kepada siapa sayangku kutunjukkan keberikan. Dia nanti, dia melihat, dia menunggu. Kepada siapa diberikan? Nggak diobral, nggak sembrono, nih buat lu, nih enggak, tidak saudara ya. Dia menanti siapa? Dia lihat kepada orang yang mau menanti-nantikan dia. Nggak sembarangan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara menjadi orang yang mau menanti-nantikan Tuhan? Atau Anda pasif? Ibadah malas, doa pagi malas, ketaatan gak ada sama Tuhan, kecintaan gak ada, amburadul ketaatan kita. Bagaimana kita berharap mendapatkan yang namanya kasih Tuhan, sayang Tuhan diberikan, diperlihatkan kepada kita? Gak bisa. Sebab Tuhan itu menantikan orang yang menantikan Dia. Dia menunggu-nunggu nih, kasih dan sayangnya di tangannya dia tunggu. Aduh, kepada siapa aku mau berikan kasih sayangku? Kepada siapa saudara? Alkitab katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Dia tunggu, dia pengen lihat siapa orang yang mau menantikan Tuhan. Tuhan menanti sampai kita mau menantikan Dia. Anda lihat gambar ini saudara ya, Tuhan itu menanti. Di Alkitab ada banyak ayat kisah begitu ya, bahwa memang gak sembarangan yang namanya spesial, sesuatu yang khusus itu hanya diberikan kepada orang yang mau menanti mencari Tuhan. Contoh, Roh Kudus itu berkat spesial, diberikan kepada siapa? Orang yang menanti. Mari saya tunjukkan ayatnya. Kisah Rasul pasal 1 di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca saja ya ayat ini ya. Anda perhatikan baik-baik. Kisah 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua saudara. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lihat ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Gak usah menginjil dulu, tetap tinggal di Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Menantikan, bilang sama-sama saya, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Lihat ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lihat ayat keempat sekali lagi. Ya,
ada kalimat ini. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk apa? Menantikan janji Bapa. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Pada waktu pertama kali Roh Kudus itu dicurahkan ke muka bumi. Ketika Roh Kudus datang ke muka bumi, ke dalam dunia, pertama dia turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang menantikan janji Bapa. Adakah di antara saudara yang pagi ini sedang menantikan janji Bapa? Saya nggak tahu apa yang Anda nantikan. Saya menantikan jalan keluar, Pak Pendeta. Saya sedang menantikan mujizat kesembuhan, Pak Pendeta. Saya sedang menantikan pertolongan Tuhan, dikasih kelegaan, beban saya berat, Pak. Anda menantikan berkat. Anda menantikan sebuah keajaiban yang amazing dari Tuhan. Sama, saya pun menantikan hal yang sama seperti saudara. Anda tahu bagaimana caranya untuk Anda menerima kasih-Nya, sayang-Nya, kuasa-Nya, janji-janjinya digenapi. Tuhan menunggu, itu semua di tangan Tuhan. Kuasa, berkat, mujizat, kasih, sayang, itu bicara semua power, kekuatan, kasih, sayangnya itu di tangannya. Dia tunggu kepada siapa mau diberikan. Dia punya waktu loh. Kalau dia tunggu sampai sabar, sampai kita mau menunggu dia. Kalau kita nggak mau menunggu dia, menantikan dia di kaki Tuhan seperti Maria, ya tetap di tangan Tuhan. Tuhan nggak kasih, mau dikasih pagi ini. Berapa banyak saudara menantikan janji Bapa, ingin menerima kasih-Nya. Saudara harus suka menantikan Tuhan. Jangan bosan. Seperti contoh yang namanya Naaman, contoh orang yang disembuhkan, Naaman, 2 Raja pasal 5, nggak usah dibaca ayatnya, Anda udah tahu. Dia datang kepada Elisa, ingin disembuhkan. Dia menantikan sebuah kesembuhan, karena dia sakit kusta. Di zaman itu sakit kusta tak tersembuhkan, tidak bisa disembuhkan. Tabib, dokter, obat medis nggak bisa sembuhkan kusta. Dia menantikan keajaiban, mujizat, kesembuhan. Datang sama Nabi Elisa. Elisa katakan apa lewat Gehazi? Lewat bujangnya itu. Tenggelamkan dirimu ke dalam sungai Yordan 7 kali. Intinya dia pergi ke sungai Yordan. Walaupun ceritanya panjang, saya langsung menukik pada inti masalah. Dia tenggelamkan dirinya di sungai Yordan. Dia tanggalkan jubahnya. Sekali dia tenggelamkan, gak ada tanda-tanda sembuh. Tenggelamkan 2 kali sama saja, sami mawon. Tetap aja bercak totol-totol putih, kustanya masih penuh. Ketiga, keempat, kelima sama. Tidak ada tanda kesembuhan. Tapi pesannya Nabi Elisa apa? 7 kali. Untuk orang ini tidak kehilangan kesabaran. Dia tetap mau menantikan dengan sabar. Dia rendam, tenggelamkan yang ke-7 kali. Begitu dia keluar, kulitnya tahir seperti bayi, kulit bayi. Bagaimana cara Naaman mengalami kesembuhan? Dia nantikan itu kesembuhan. Coba kalau berendam yang ke-6 dia berkata, percuma menantikan mujizat. Dia pergi sampai mati dia kusta. Berapa banyak saudara seperti Naaman sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Nantikan Tuhan, Tuhan tunggu. Menurut saudara, kira-kira ketika janji Roh Kudus itu, ketika Yesus berkata, apa tidak bisa langsung pendeta? Yesus langsung kasih Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bisa. Detik di mana dia bicara, jam, hari di mana dia berkata, dia bisa berikan Roh Kudus kepada mereka. Tapi saya ulang, Tuhan punya agenda dan cara kerja. Selalu terikat dengan namanya saat dan waktu. Tuhan punya waktu. Dari 500 orang yang berkumpul di lautan Yerusalem, cuman 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Siapakah 120 orang itu? 120 orang ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Naaman. 380 mana? Gak sabar menanti. Baru sehari, 2 hari, 5 hari, 9 hari udah tinggalkan. Yang bertahan sabar menanti-nantikan Tuhan, 120 orang, mereka yang menerima kuasa. Janji Bapa digenapi. Saya percaya pagi ini janji Bapa pun diberikan kepada saudara. Asal sabar menanti. Tuhan punya waktu. Dia sengaja loh gak datang langsung pada Lazarus. Kadang dibikin sengaja kita masuk situasi yang sulit. Di balik itu ada berkat yang besar.
Anda mesti tahu cara kerja Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat lalu selesai. Yakobus pasal 5 dengan cepat saya baca. Bersabar dalam penderitaan. Menanti ini juga saudara ya. Ayat yang ke-7 dan ayat 8, 2 ayat saya baca ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah, sabar saudara ya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di sini ada dua macam arti. Kedatangan yang pertama pengertiannya adalah dia datang kedua kali menjemput kita gerejanya. Yang kedua, dia datang kepada kita untuk menolong kita. Ya, dia datang untuk melawat kita. Saya baca dulu. Sesungguhnya petani, sabar itu contohnya petani, bukan orang mancing. Orang mancing itu bisa karena stres, karena nganggur. Makanya Alkitab itu tepat. Kesabaran digambarkan seperti petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi melewati musim-musim. Karena selalu ada musim. Terus ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar. Ya, kamu juga, kita semua harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, kuat teguh hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan yang pertama menjemput gerejanya, kedatangan kedua arti rohaninya adalah ya sudah dekat, pertolongan Tuhan datang sama kita. Bisa berkata amin saudara. Sudah dekat, janjinya Tuhan digenapi sama kita. Sudah dekat, tapi butuh proses namanya sabar, menantikan. Pasti datang kok waktunya. Tuhan punya waktu. Makanya kalau Anda baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ke bawah sampai 11. Atau Anda mau contoh, saya bacain sedikit ya, tolong minta multimedia. Saya kasih contoh, ada musim, makanya sabar gitu saudara ya. Lihat ya, Anda di musim yang mana di sini? Perhatikan, untuk segala sesuatu ada masanya. Toh lihat, untuk apapun di bawah langit di bumi ini ada waktunya. Di bumi ada waktu loh. Termasuk kita tinggal di bumi ada waktu, ada musim. Perhatikan ini. Ada musim menuai, ada musim menabur seterusnya. Tapi kita lihat Alkitab dengan jelas. Ayat yang kedua, ada waktu ya. Semua di muka bumi termasuk hidup kita. Lihat ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Kalau suruh milih, kita gak mau pilih meninggal. Kita pasti pilih lahir. Saya pernah bilang sama saudara, apakah Anda berani berkata, kalau Anda gak mau pilih meninggal, apa Anda berani berkata meninggal itu sesuatu yang buruk, yang jelek? Saya pernah bilang, kalau orang meninggal, usianya udah mau 100 tahun. Komplikasi organ tubuh udah pada rusak, gak bisa bergerak, tempat tidur gak bisa bikin apa-apa. Turun dari tempat tidur pun gak bisa. Cuma diam saja, ngomong pun tak terdengar. Kalau dia meninggal, maafkan saya, kata-kata saya, apakah itu hal yang buruk, yang jelek? Itu hal yang indah loh buat orang seperti ini. Anda gak bisa berani berkata, oh meninggal itu hal yang buruk. Udah waktunya kok. Lahir kalau pada waktunya indah, mati pun pada waktunya indah loh. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, menuai. Jadi orang itu ada musim inilah. Ada musim yang namanya menanam, menabur. Ada waktunya mencabut, itu menuai. Anda di musim yang mana? Ya, mungkin saya baca saja langsung sore karena waktu ya. Lihat ayat yang ketiga saja langsung. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4. Lalu terus ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis. Lagi sedih, susah, pergumulan Pak. Ada musim lah menangis, pergumulan. Ya, ada waktu untuk tertawa, sukacita, ngalami mujizat, ngalami berkat. Ada musim itu saudara ya. Ada waktu untuk meratap, sedih. Ada waktu untuk menari, sukacita, hebat berkat Tuhan luar biasa. Apalagi ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan. Ayat yang ke-6, saya lanjutkan dengan cepat, saya loncat. Ayat yang ke-6 tolong. Atau langsung pada ayatnya yang ke-11 saja saudara. Ayat yang ke-11 saja, ya kelamaan, ayat 11. Ia membuat, sama-sama kita baca ayat 11, 2 dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak ngerti kita.
Kadang dia sengaja gitu loh. Gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Otak kita terbatas, cuman segini otak kita segede bacang kepalan tangan. Dia luar biasa. Makanya perhatikan, di muka bumi ada waktu, ada musim. Dan dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nyanya itu bukan huruf besar ya. Waktunya itu waktunya kita. Semua kita punya waktu gitu loh. Kalau Anda hari ini lagi musimnya menangis pergumulan, bagaimana bisa tertawa coba? Kalau Anda sekarang sedang dalam musim meratap, bagaimana kita bisa menari-nari? Nanti ada waktunya menari. Mungkin sekarang sengaja dibikin meratap dulu sama Tuhan. Ada waktunya. Anda kalau lagi tadi saya gambarkan ya, lagi musimnya menanam, menabur kayak petani. Lalu harapan menuai, nggak bisa. Petani ketika menanam, menabur, itu yang dia bawa pulang cuman keringat, capek. Apakah besok dia nggak datang ke sawah? Enggak. Dia besok datang ke ladang, ke sawah lagi, karena dia tahu apa? Ini masih waktunya menanam, masih waktunya merawat. Belum waktunya menuai. Nanti pada waktunya dia nggak bawa cangkul lagi, tapi bawa alat penuai. Karena dia tahu sekarang waktunya menuai, berangkat semangat dia ke sawah. Ada waktu loh. Petani tahu waktunya. Sekarang belum waktunya menuai, dia sabar menanti. Begitu juga dengan Anda dong. Kalau sekarang lagi waktunya menangis, ya nggak bisa kita tertawa. Sabar menanti, nanti pasti tertawa. Nanti pasti menari sukacita. Tapi yang penting begini, Anda harus tahu di mana tempatnya waktunya saudara. Kalau enggak, cilaka kita. Kalau enggak, habis kita. Seperti gambaran ya, di lampu merah. Waktu di lampu merah, Anda mesti berhenti. Jangan jalan, brak celaka nanti. Kalau Anda tahu lagi waktunya, waktu di lampu hijau, Anda jangan berhenti, jalan. Kalau Anda berhenti, ditabrak juga celaka dari belakang. Harus tahu waktu loh, tahu musim. Kalau Anda nggak tahu musim, nanti Anda akan ngomel. Nanti Anda, kok gini sih Tuhan, gimana sih Tuhan? Saya berharap tidak ada yang frustasi hari ini. Bangkit semangatmu, kalau gitu aku harus menantikan Tuhan. Di tangan Tuhan ada janjinya Bapa. Di tangan Tuhan ada kasihnya. Di tangannya Tuhan ada sayangnya. Ini Tuhan mau kasih kepada siapa? Kepada orang yang mau menantikan dia. Dia mencari orang yang menanti dia. Dia berikan berkat janji Bapa kepada kita. Dengan kita mengerti waktu itu, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya diberikan pada setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.